Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Pak Sugi selaku dosen pengampu Fisika Komputasi 1. Di sini kami dari kelompok 3. Sebelum kami mempresentasikan hasil materi yang telah kami diskusikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Jonathan RT Siombing dengan NIM 1822411028. Saya Hamidah Hasan dengan NIM 182241018. Dan saya Rizal Hadari dengan NIM 1822410344. Oke, baik. Selanjutnya kami akan membahas tentang hasil materi yang telah kami diskusikan. Biasanya ketika kami menggunakan GPS itu, GPS hanya merekam jejak posisi sesekali, tidak bisa merekam posisi yang sesungguhnya. Terus bagaimana cara kita untuk mengkonstruksi jalur kendaraan yang sesungguhnya secara matematis? Nah, karena itu kita mendiskusikan materi kita yang berjudul rekonstruksi lintasan kendaraan dari data GPS atau analisis komparatif metode interpolasi numerik. Next. Oke, baik. Mari kita mulai dari akar masalahnya, di mana keterbatasan yang seperti tadi saya bilang, untuk kita menggunakan GPS itu ada keterbatasan hardware. Nah, keterbatasan hardware ini perangkat hanya mampu merekam posisi kita setelah setiap 1 hingga 5 detik sesekali. Artinya, data yang kita terima itu bukan data atau lintasan kontinu, melainkan lintasan diskrit, yang hanya sekumpulan titik-titik diskrit seperti pada gambar di sebelah kiri atau yang berjudul masalah tersebut. Jadi, jika kita hubungkan titik-titik ini dengan garis lurus, yang biasanya disebut interpolasi linear mentah, hasilnya itu seperti yang kita lihat pada sisi kiri di layar, yang judulnya masalah. Terlihat lintasan itu tampak patah-patah dan tidak alami. Jadi ini bukan hanya sekedar gak enak dilihat atau estetikanya saja, tetapi kalkulasi tarif menjadi tidak akurat karena jarak yang dihitung itu lebih pendek dari kenyataan dan estimasi waktu yang tertera itu jadi tidak realistis. Nah, oleh karena itu kita bandingkan oleh sisi yang kanan yang berjudul realita fisik. Inilah ground truth atau kebenaran jalur yang benar-benar terjadi pada realitanya. Oleh karena itu, tujuan dari hasil eksperimen yang kita lakukan ini adalah untuk menemukan metode apa sih atau metode numerik mana yang mampu mengisi celah antar titik-titik di GPS tersebut secara mulus dan presisi. Jadi seolah-olah kita merekam setiap momen perjalanan yang telah kita lakukan menggunakan GPS tersebut. Next. Oke, sebelum kita membahas metode, penting bagi kita untuk membahas atau memahami dulu nih dua konsep fondasi yang mendasari dari em, materi yang kami diskusikan ini. Yang pertama itu asumsi kinematika, di mana seperti teman-teman tahu sendiri, kinematika itu kendaraan bergerak secara kontinu di dunia nyata. Jadi posisi kecepatan yakni turunan pertama dan kecepatan yakni turunan kedua, di mana tidak mungkin berubah secara instan atau patah-patah. Ini adalah fakta fisika yang harus diterapkan oleh model matematis kita. Jadi dari asumsi ini kita langsung tahu bahwa ekstrapolasi, yakni memprediksi di luar jangkauan data, sangat berisiko dan tidak digunakan di sini. Sepertinya yang kita lihat di grafik kiri, yang ekstrapolasi ini hasilnya itu menyimpang jauh. Interpolasi yang titik-titik merah itu. Jadi pilihan yang tepat itu ada di gambar sebelah kanan yang berjudul interpolasi, di mana kita mencari fungsi matematis atau fx yang secara tepat melewati setiap titik-titik data observasi. Metode ini bekerja dalam rentang data yang kita miliki sehingga lebih aman dan dapat diandalkan untuk materi ini. Next.
Dalam penelitian ini, kami membandingkan tiga metode interpolasi dengan karakteristik yang sangat berbeda-beda. Yang pertama itu ada interpolasi linear sebelah kiri. Di foto warna biru sebelah kiri. Interpolasi linear ini bisa disebut dengan the baseline. Jadi mekanisme ini paling sederhana interpolasi linear, di mana metode ini itu menghubungkan setiap titik, dua titik di garis lurus secara piecewise. Jadi kompleksnya itu seperti 0 dalam kurung H kuadrat dan sangat stabil. Namun, kelemahannya itu jelas, lintasannya tidak mulus di titik persambungan. Di mana waktu di interpolasi linear ini pada titik persambungannya itu lintasannya tidak mulus atau kayak ada patah-patahnya dikit. Dan yang kedua itu ada interpolasi polinomial Lagrange, di mana ini bisa disebut sebagai the global curve. Untuk mekanismenya ini menggunakan satu persamaan polinomial besar untuk seluruh titik data di dalam interpolasi ini. Secara teori hasilnya itu sangat mulus, tapi ada risiko yang akan dibahas nanti yaitu osilasi liar di ujung-ujung data pada polinomial Lagrange ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada spline kubik, di mana spline kubik ini bisa disebut the local hero. Untuk cara kerja itu seperti membagi lintasan menjadi segmen-segmen kurva pangkat 3 yang disambung dengan jaminan kemulusan hingga turunan yang kedua. Hasilnya itu adalah kombinasi terbaik antara kemulusan fisika dan stabilitas numerik dengan konvergensi yang ada di kompleksnya ini 0 H pangkat 4. Jadi ketiga metode ini, interpolasi linear, polinomial Lagrange, dan spline kubik itu akan diuji head to headnya nih dalam simulasi yang segera akan kami jelaskan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada desain simulasi dan metode pengujian. Berikut ini adalah desain dari materi yang akan kami rancang. Alur pengujiannya itu dimulai dari tahap yang paling kiri yaitu data generation atau bisa disebut ground truth, di mana kami itu membangkitkan lintasan ideal sebagai ground truth. Lintasan ideal ini kemudian dilanjut oleh sampling atau bisa disebut dengan GPS discrete. Jadi, kami itu mensimulasikan kondisi GPS dengan mengambil titik-titik pada interval tertentu. Lalu, setelah kita ngambil sampling ini, data-data itu kita masukkan ke mesin interpolasi. Mesin interpolasi ini menerapkan ketiga metode yang tadi telah kita bahas. Dan yang terakhir itu ada kalkulasi error ini untuk menguji seberapa error sih hasil simulasi yang telah kami lakukan dengan menggunakan apa? Menggunakan matriks MAI dan RMSI untuk mengukur akurasi secara kuantitatif atau perhitungan. Jadi seluruh proses ini dijalankan menggunakan Python dengan library NumPy and SciPy dengan asumsi data ideal tanpa noise. Kami merancang dua arena pengujian ini yang sengaja untuk mewakili kondisi yang berbeda. Itu di bawahnya ada arena 1 dan arena 2. Di arena 1 ini adalah tikungan umum yang berbentuk parabola mengarah ke atas. Parabolanya dengan panjang 100 meter dengan titik 11 GPS pada jarak 10 meter atau delta X-nya 10 meter. Jadi ini tuh menguji kemampuan metode dalam mengikuti kelengkungan bertahap untuk area 1. Dan untuk di area 2 itu ada tikungan tajam atau setengah lingkaran ke bawah. Dan area ini itu berradius 20 meter dengan hanya ada 5 titik GPS. Untuk kondisi di area 2 tersebut ini datanya sangat minim. Ini adalah stress test untuk menguji ketahanan metode dalam skenario yang ekstrim. Hasil dari dua arena ini akan dilihat pada selanjutnya nanti. Next. Oke, baik. Terima kasih, Jonathan. Untuk selanjutnya kita masuk pada kasus satu, yaitu rekonstruksi tikungan umum yaitu, atau parabola. Sekarang kita masuk ke hasil pengujian pertama. Di sini kita punya lintasan tikungan umum berbentuk parabola. Bisa dilihat pada gambar tersebut, panjangnya 100 meter dengan 11 titik GPS.
Nah, secara kasat mata, ketiga metode linier, Lagrange, dan spline kubik kelihatannya berhasil mengikuti bentuk tikungan. Nah, tetapi hati-hati, evaluasi visual saja tidak cukup untuk navigasi presisi tinggi. Selanjutnya, perbedaan performa sebenarnya baru terlihat ketika kita menganalisis kesalahan secara mikroskopis, dan selanjutnya kita akan ke halaman selanjutnya. Kalau begini. Oke, selanjutnya adalah analisis kesalahan atau deviasi pada titik kelengkungan. Nah, inilah angka-angka krusialnya. Yang pertama, metode linier, MAE-nya 0,1243 meter. Nah, untuk penyebabnya sendiri adalah linear gagal menangkap kelengkungan di puncak parabola. Nah, untuk yang kedua adalah polinomial regress, MAE-nya 0,0876 meter. Artinya lebih baik dari linear, tetapi mulai muncul indikasi ketidakstabilan di ujung-ujung data. Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah spline kubik, MAE-nya hanya 0,0032 meter, itu presisi tingkat 3 milimeter. Jadi, untuk tikungan umum, spline kubik sudah jelas unggul. Sekarang kita uji kondisi yang lebih ekstrim. Tolong di next. Nah, halaman selanjutnya adalah untuk kasus 2, yaitu uji ekstrim pada tikungan tajam. Nah, di sini kita buat tikungan tajam setengah lingkaran dengan radius hanya 20 meter, seperti putaran balik di jalan sempit. Nah, tantangannya adalah hanya ada 5 titik GPS, jaraknya renggang. Nah, untuk hasilnya sendiri adalah linear menghasilkan lintasan patah-patah, Lagrange malah kacau total, terjadi osilasi liar yang tidak masuk akal. Nah, sementara untuk spline kubiknya sendiri ternyata tetap mampu membentuk kurva mulus mendekati lintasan nyata, meskipun data yang dihasilkan sangat minim. Nah, hal ini membuktikan bahwa spline kubik jauh lebih tangguh dalam kondisi ekstrim. Lalu, apa dampak praktisnya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Tolong di next. Nah, selanjutnya adalah dampak finansial dan operasional, akurasi jarak tempuh. Nah, ini yang paling penting bagi bisnis. Kesalahan menghitung jarak geometris berdampak langsung pada kalkulasi tarif dan estimasi waktu kedatangan. Nah, contohnya sendiri adalah jika data mentah punya error jarak 10 meter, spline kubik bisa memangkas error itu hingga 96% sampai tersisa hanya 0,4 meter. Nah, artinya sendiri apa? Artinya adalah tarif jadi lebih adil untuk pengemudi. ETA-nya lebih akurat dan analisis perilaku pengemudi juga lebih bisa diandalkan. Jadi, memilih spline kubik bukan hanya soal fisika, tetapi juga soal keuntungan finansial dan operasionalnya. Tolong di next. Nah, selanjutnya adalah analisis sensitivitas atau jebakan frekuensi tinggi. Nah, sekarang kita bahas analisis sensitivitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana performa masing-masing metode jika jumlah titik GPS ditambah. Nah, hasilnya di sini adalah untuk yang pertama adalah linear dan spline kubik semakin baik seiring berdirinya. Nah, tetapi Lagrange berbeda, titik GPS melebihi 13 titik. Lagrange justru hanya hancur dan muncul osilasi liar yang tidak stabil. Nah, hal ini disebut sebagai batas stabilitas numerik polinomial global pada data berjarak seragam. Nah, kesimpulannya adalah sainsnya menguntungkan linear dan spline tetapi tidak untuk Lagrange. Bahkan Lagrange bisa lebih buruk dengan data yang lebih banyak. Lalu mengapa ini berbahaya? Itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya pada fenomena Range. Saya serahkan kepada Rijal Hadari. Ya. Baik, terima kasih Hamidah atas pemaparannya. Nah, pada saat ini aku akan menjelaskan diskusi kritis tentang bahaya fenomena Runge. Apa itu fenomena Runge?
Nah, itu adalah ketika polinomial derajat tinggi dipaksa melewati banyak titik data yang berjarak seragam. Fungsi tersebut akan berisolasi secara ekstrim di dekat ujung interval. Nah, itu bisa kita lihat ilustrasi fenomena range. Nah, ini kita bayangkan memiliki sebuah benang karet yang dipaksa melewati banyak sekali titik bersamaan. Di bagian tengahnya sini, benang itu cukup selaras, tapi di bagian ujung-ujungnya, ia akan melenting dan bergetar liar. Itulah analogi dari fenomena range. Mengapa berbahaya? Untuk telemetri, karena pada dunia nyata, sebuah perjalanan ke kendaraan bisa menghasilkan ribuan titik GPS. Jika kita nekat menggunakan long range untuk seluruh data perjalanan itu, hasilnya akan mengerikan. Sistem akan menghitung posisi kendaraan yang meloncat-meloncat secara tidak masuk akal, seolah kendaraan tersebut berteleportasi keluar dari jalur. Sintesis evaluasi matriks perbandingan metode. Setelah semua pengujian, kita bisa merangkum performa ketiga metode dalam sebuah matriks yang jujur dan objektif. Yang pertama, linear. Itu unggul dalam satu hal, stabilitas numerik. Ia tidak pernah gagal, tidak peduli berapa banyak titik yang diberikan. Namun harganya mahal. Ia tidak bisa menangkap kelengkungan menghasilkan jalur patah-patah dan laju konvergensi lambat di OH kuadrat. Yang kedua, Lagrange terlihat menjanjikan di atas kertas karena sangat mulus secara teoritis, tapi dalam praktik ia runtuh begitu jumlah titik melebihi 10. Stabilitas numeriknya tidak bisa diandalkan untuk data GPS skala besar. Ini bukan kelemahan kecil, ini adalah cacat fundamental untuk konteks aplikasi ini yang menyebabkan ketidakstabilan. Dan yang terakhir, spine kubik. Ini memenangkan semua kategori yang benar-benar penting. Akurasi visual sempurna dengan kurva mulus hingga turunan kedua. Akurasi jarak finansial hanya 0,14% error. Stabilitas numerik yang sangat tinggi. Berapapun jumlah titik dan laju konvergensi tercepat di OH pangkat 4. Nah, kesimpulan utama untuk spine Kubrick sebagai standar emas dari dari seluruh rangkaian analisis, kesimpulan penelitian ini tegas dan jelas. Spine Kubrick adalah standar emas untuk rekonstruksi lintasan GPS kendaraan. Ada tiga pilar yang menopang kesimpulan ini. Yang pertama, kemulusan wishlist. Spine Kubrick menjamin lintasan kontinu hingga turunan kedua. Artinya, posisi, kecepatan, dan percepatan kendaraan semuanya bisa berubah secara halus dan mulus. Ini bukan sekadar keindahan matematis, ini mencerminkan bagaimana kendaraan sesungguhnya bergerak di dunia nyata. Tidak ada mobil-mobil yang tiba-tiba mengubah arah secara patah-patah. Dan yang kedua, efisiensi data. Bahkan dengan hanya 5 titik koordinat GPS, kondisi yang sangat ekstrim dan minim data, Spilling Kubrick mampu merekonstruksi tingkukan tajam nyaris sempurna. Ini berarti metode ini tetap handal bahkan ketika hardware GPS berkualitas rendah ataupun sinyal terputus-putus. Yang ketiga, skalabilitas dan stabilitas. Dengan laju konvergensi OH pangkat 4, memastikan semakin banyak data GPS yang tersedia, akurasi Spilent Kubrick meningkat secara eksponensial. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dan pengembangan sistem lanjutan.
pada penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan teoritis doang. Ada tiga arah pengembangan konkret yang direkomendasikan untuk membawa sistem ini ke level produksi nyata. Yang pertama, implementasi real time adalah langkah yang harus ditempuh perhitungan matriks tridiagonal agar dapat berjalan ringan di perangkat embedded seperti Raspberry Pi atau microcontroller yang terpasang langsung di kendaraan. Tujuan rekonstruksi lintasan yang terjadi secara langsung bukan setelah perjalanan selesai. Yang kedua, sensor fusion adalah pengembangan yang paling strategis GPS. GPS memiliki titik buta, misalnya saat kendaraan memasuki terowongan atau area dengan gedung tinggi. Yang ketiga, Kalman filtering adalah lapisan terakhir untuk menyempurnakan sistem. Data di GPS di dunia nyata tidak pernah bersih. Selalu ada noise atau draw dari gangguan sinyal multipath dan interferensi. Filter Kalman bertugas untuk memisahkan sinyal posisi yang murni dari gangguan-gangguan tersebut sebelum data diberikan ke mesin interpolasi. Hasilnya, input yang lebih bersih menghasilkan rekonstruksi yang jauh lebih akurat. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata dan salah ucapan, salah penyebutan juga, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.